Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Amalia Putri bersama rekan-rekan saya yaitu Aulia Salsabilina, Adi Yuta Selareswara, dan Tabita Juyanda Berlian Suito. Di sini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas kuis besar Pancasila, yaitu mengenai review video yang berjudul Dinasti Penagih Hutang dari Timur. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman video dan bagaimana hubungannya dengan Pancasila yang sudah kita ketahui. Langsung saja mungkin bisa Aulia Salsabilina bisa mempresentasikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman video yang telah kelompok kami tonton. Video yang telah kami tonton berjudul Dinasti Penagih Hutang dari Timur. Video ini menceritakan mengenai kehidupan dan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku atau Ambon. Berdasarkan video tersebut, sebagian besar rakyat Maluku melakukan pekerjaan sebagai debt collector. Dalam video dijelaskan mengapa para masyarakat timur dipekerjakan sebagai penagih hutang dikarenakan fisiknya yang dianggap seram, berkulit hitam, dan berbadan besar. Maka itu semua dianggap bahwa fisik mereka bisa dijadikan cara untuk mendesak para penghutang untuk segera membayar hutang-hutangnya. Padahal meskipun demikian, masyarakat timur yang dianggap seram atau jahat sebenarnya juga sama seperti kita semua. Mereka punya kehidupan yang normal seperti kita. Memang dari luar kesannya mungkin mereka memang terlihat jahat atau kejam, namun di balik itu semua mereka juga baik hati. Dalam video kita juga dapat diperlihatkan bagaimana cara para debt collector tersebut menjalankan pekerjaannya sebagai debt collector, seperti cara mereka menagih hutang kepada nasabah. Namun dari video tersebut kita dapat melihat bahwa banyak para penghutang yang playing victim atau memposisikan dirinya sebagai korban yang didesak, seolah-olah mereka adalah korban dari penagihan yang padahal sebenarnya mereka adalah penghutang yang lari dari tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu deskripsi studi kasus. Yang pertama, rasisme. Sebagian masyarakat masih memandang masyarakat bagian timur seperti orang Ambon, Maluku, dan lain-lainnya yang berkulit hitam dipandang sebelah mata. Dengan fisik yang sedemikian rupa dianggap cocok untuk melakukan pekerjaan sebagai debt collector. Yang kedua, budaya akan perbedaan maling dan mencuri motor dan lain-lain dengan orang yang berhutang uang dalam jumlah banyak tanpa rasa tanggung jawab. Yang ketiga, napi dipandang sebelah mata. Yang keempat, tujuan dibalik pekerjaan debt collector yang dianggap kotor padahal tujuannya untuk memulihkan perekonomian negara. Yang kelima, sebenarnya para pekerja penagih hutang atau debt collector juga merupakan korban dari tuntutan pekerjaan. Selanjutnya, analisis studi kasus. Pekerjaan tersebut dianggap sebelah mata. Kebanyakan masyarakat memandang pekerjaan debt collector adalah pekerjaan yang kotor. Padahal, adanya pekerjaan itu antara lain untuk membantu perekonomian negara karena banyaknya orang yang melakukan hutang dalam jumlah besar namun tidak ada tanggung jawab untuk membayar hutangnya. Saya akan menjelaskan nilai Pancasila yang ketiga. Yang pertama, masih banyak orang-orang rasis terhadap sesama, dan yang kedua, orang-orang tidak bertanggung jawab yang berhutang tapi tidak melakukan tanggung jawabnya untuk membayar hutang sehingga merusak perekonomian negara. Kedua hal tersebut berkaitan dengan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena sesungguhnya Indonesia merupakan negara multikultur di mana banyak perbedaan di dalamnya seperti agama, ras, suku, dan budaya. Maka sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia harus saling menerima dan menghargai perbedaan atau toleransi antar sesama, karena perbedaan itulah yang mempersatukan kita sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan tanggungan hutangnya, terutama dengan jumlah yang sangat besar ini, juga akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perekonomian negara, karena hal tersebut juga bisa menimbulkan perpecahan jika di antara kedua belah pihak terjadi konflik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cerminan dari isi Pancasila yang sudah kita bahas tadi.
Pada video tersebut dapat kita simpulkan bahwa rasisme di masyarakat masih relatif tinggi, dikarenakan pandangan yang buruk seperti perilaku tindak kriminal dan kekerasan seakan hanya dilakukan oleh orang-orang ras timur atau ras Ambon lainnya. Sedangkan pandangan orang-orang ini bertolak belakang dengan Pancasila sila ketiga dan kelima, di mana nilai dari kedua sila tersebut sangat mengutuk keras sifat-sifat dan kegiatan rasisme yang terjadi di negara Indonesia. Sedangkan pada kegiatan debt collecting masih memandang itu sebuah pekerjaan kriminal dan pekerjaan haram, padahal pekerjaan tersebut mencerminkan sila kelima, dikarenakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian negara agar stabil dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan perekonomian negara. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak.